Halo teman-teman, aku udah di depan rumah lebar 6 meter yang secara program luang sangat efisien. Ada 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, 1 kamar tidur ART, 1 kamar mandi ART, dan masih dapat taman belakang loh. Banyak banget kan? Nah, kalian coba tebak deh, berapa panjang rumah ini? Komen di bawah dan tonton full house tour-nya sampai habis. Teman-teman, aku udah di depan proyek Sintesis Haze di Cijantung, Jakarta Timur bersama Ibu Titi selaku Principal Arsitek dari Studio I27. Nah, Ibu, hari ini aku pengen tanya-tanya nih soal, ini tipe Freya ya tadi ya? Iya, betul, tipe Freya. Boleh nggak diceritain konsep dari fasadnya apa nih, Bu? Jadi awalnya pada saat kita diberikan tour oleh klien Sintesis, kita memang diminta untuk mendesain rumah. Ada banyak tipe sebenarnya. Ini salah satunya adalah tipe Freya dengan lebar 6 kali. Stylenya itu modern Skandinavia karena memang sebelumnya sudah bikinnya modern Skandinavia. Jadi sebenarnya kita ngikut aja. Nah, ini adalah kalau ciri dari modern Skandinavia, kita bisa lihat atapnya biasanya pelana, terus atau flat ke belakang. Terus dia unsur-unsur warna-warnanya tuh unsur alam, jadi seperti kayak kayu, besi, batu. Nah, ini kan kita personifikasinya batu ya. Terus dia harmonis, selaras dengan lingkungan, biasanya nggak aneh-aneh gitu, nggak terlalu mencolok, garisnya ya. Bersih lah ya. Betul, gitu, kurang betul. lebih kayak gitu. Untuk fasad ini kita untuk look kayunya ini kita pakai conwood plank. Ya, itu sebenarnya kayak bahannya sih sebenarnya fiber semen, tapi tahan. Jadi kita pakai itu karena dia tahan terhadap cuaca. Dan jadi aman green dipakai juga karena kan kita nggak pakai kayu beneran. Iya, benar-benar. Kalau kayu beneran maintenance-nya lebih lagi lebih ya. lama. Jadi lebih ini ya. Sustainable. Iya, sustainable. Jadi begitu. Nah, ini kita lihat warna-warnanya tuh nggak jauh dari coklat, dari warna kayu, warna putih, warna abu-abu, warna batu, kurang lebih kayak begitu. Kalau ini muat 2 mobil nggak parkir? Ini lebar 6, ininya 5, jadi dapat 2 mobil. Pas ya? Nah, dapat 2 mobil, dan kita masih punya 1 meter buat taman atau berkebun gitu. Ini taman basah berarti bisa buat? Bisa, karena kan ini kan masih masuk hujan dan matahari. Berarti kanopinya benar-benar cuma sampai carport aja ya? Cuma sampai carport aja. Dan ini nggak semuanya kita kasih perkerasan, masih ada resapan yang dikasih perkerasan hanya untuk ban mobilnya aja. Selebihnya enggak. Gitu. Kalau ini tuh berarti dalamnya stylenya Skandinavian juga atau enggak? Semuanya Skandinavia, jadi kita harus dari depan sampai ke dalam juga Skandinavia. Boleh kita lihat Boleh, dalamnya, Ibu? siap. Nah, ini dalamnya. Oh. Nah, untuk interiornya memang kita juga pakai stylenya modern Skandinavia. Ciri-cirinya kalau modern Skandinavia tuh kan warnanya banyak unsur kayu, ya kan. Terus lebih homey kali ya. Jadi kalau modern aja kan cool gitu ya. Kalau ini kita lebih banyak pernik juga sih sebenarnya, kayak rajutan, kayak karpet, kayak gini nih. Style Skandinavia sebenarnya. Kayak warna kayu-kayunya juga sedikit segi pastel gitu ya, agak warm nggak ya. terlalu tua gitu ya, jadi lebih pastel. Boleh cerita, Bu, lantai ini ini ada ruangan apa aja? Jadi gimana caranya kita mensiasati lebar 6 tapi terkesannya luas gitu. Ini untuk pas kita masuk ini adalah ruang duduk. Ini adalah ruang duduk. Biasanya kalau kita lebar 6 itu kan langsung kamar terus ruang terbagi 2 gitu ya. Betul. Ya kan? Nah, itu biasanya akan membuat sempit, kesan sempit gitu. Sumpek. Nah, jadi makanya ruang duduk ini kita bikin semaksimal mungkin. Jadi kita sekitar 4 meter. Nah, sisanya itu tangga, dan di bawah tangga itu benar-benar kita kasih toilet. Jadi seefisien mungkin. Jadi memanfaatkan space-space yang memanfaatkan space semaksimal mungkin gitu. Jadi supaya dapat kesan luasnya itu walaupun lebar 6 tapi terkesan luas. Terus di lantai dasar ini ada banyak fungsi sebenarnya, Mbak. Jadi ada kayak lebar 8, jadi lebar 6 seperti lebar 8 apa lebar 7. Ini maksudnya nggak kelihatan sumpek sih. Nggak kelihatan sumpek. Jadi ini adalah ruang duduk, compact banget semuanya. Ini adalah ruang makan, terus di sini adalah pantry.
Dan di belakang itu adalah taman yang extend keluar. Oh, jadi fleksibel ya? Lebih fleksibel, jadi memungkinkan orang untuk berkreasi lagi untuk terhadap ruangnya. Ruang tidurnya juga kita standar semua, jadi supaya faktor kenyamanan tuh juga di sini penting banget ya. Jadi ini ukurannya ukuran standar 3x3, tidak dikecil-kecil ya? Tidak dikecil-kecilin. Jadi biasa kan kalau misalnya di rumah komplek lebar 5, lebar 6 tuh kamar tuh 2,5 yang penting ada gitu, yang penting ada. Kayak kosan gitu kan ya, cuman Iya. kan nggak nyaman. Tapi ini benar-benar bahkan masih dapat ini. Masih dapat queen size kan ada ya? lagi di belakang kita masih punya ruang asisten rumah tangga. Jadi ruang servis. Jadi selain kita punya taman yang cukup dalam, ini sekitar 3,5 meter, di belakang itu kita masih punya ruang servis, ruang tidur ART, dan toiletnya. Toilet untuk ART. Dan jangan salah, ART-nya itu 2x2, besar banget, iya. lumayan. Standar banget untuk kenyamanan mereka, biar mereka bisa di sini. Lihat untuk toiletnya juga kita masih oke banget. Iya. Ya. Betul. Ini jadi biasa kalau kita punya rumah nih ya, kamar ART itu kurang manusiawi. Di bawah tangga atau ya, jadi tempat-tempat kayak tempat gudang gitu loh. Tapi di sini tuh bener-bener nyaman banget ya. Iya, dengan 6 kali. Bahkan masih dapat taman loh. Iya, ini sebenarnya kalau orang yang beli dia bisa bikin jadi taman kering atau kayak alfresco dining, perluasan dari ruang makan. Sebenarnya bisa difungsikan. Oke, jadi lantai dasar tuh ini. Nah, satu lagi, toilet biasanya kan kecil ya. Kalau untuk ruang lebar 6 gitu kan, lebar 6 biasanya di bawah tangga dan cuman powder room yang lebarnya cuma 1 meter. Kalau ini kita lihat coba. Nah, ini sih sebenarnya toiletnya toilet beneran. Oh, ini ukurannya gede 2x2. Ya. Oh, ini gede banget sih. Kalian harus lihat. Ternyata gede banget. Biasa kan kayak cuma sebenarnya ini setengahnya loh. Setengahnya. Jadi kalau ini benar-benar bisa difungsikan untuk mandi, untuk begitu. Jadi memang faktor kenyamanan itu kita penting banget di sini. Oke, berarti tadi kita udah tahu ada di lantai 1 ada 1 kamar tidur, 1 kamar mandi ya, bisa buat mandi, bukan cuma powder room. LDK digabung ya. Ya, living, dining, kitchen semua digabung. Jadi kompak sih sebenarnya. Benar-benar. Gimana caranya rumah yang mungil tapi tidak terkesan sumpek gitu ya. Jadi orang merasa nyaman tinggal di sini gitu sih. Dan semua fungsi terpenuhi. Betul. Bahkan area living roomnya aja dengan kayak standar-standar ukurannya juga nggak kecil. Iya, biasa kan kalau lebar 6 area living room dipaksakan, dining dipaksakan juga, tapi ini tuh bisa jamu tamu juga lumayan banyak ya. Iya, betul. Nah, sebelum kita ke lantai 2 nih, aku penasaran sama pencahayaan alaminya. Boleh nggak kita matiin lampu, terus kita buka jendela semua ya? Boleh, karena jadi di sini matahari, pencahayaan itu nomor 1, kita semua bidang kita kasih pencahayaan, bukaan-bukaan. Kita coba ya. Iya, bener. Berarti ntar mati lampu dulu. Oke, kita matiin lampu juga. Nah, kita buka nih. Karena kemarin kan netizen pada nanya tuh, coba lain kali kalau house tour dimatiin lampunya. Oke, ini. Nah ini guys, kalian bisa lihat kita udah matiin semua lampu dan kita buka semua jendela. Jadi di menghadap depan tadi ada jendela, 2 jendela gede. Di sisi tangga itu ada jendela yang horizontal ya ini. Dan hidup dia bisa dibuka. Bisa dibuka. Ya, ini pun bisa dibuka. Jadi semua bisa dibuka. Ventilasi aman. Terus di area belakang tuh kalian lihat deh, ada pintu yang sekaligus jendela. Ini gede banget, jadi kalau ibu-ibu masak nggak pakai lampu itu masih aman banget ya? Masih aman banget, kita bisa lihat betapa terangnya ternyata tanpa lampu. Tapi memang itu konsep kita di awal, gimana caranya rumah yang kecil mungil itu harus sehat. Betul. Penghuninya harus sehat dan jadi nyaman orang tinggal di sini. Jadi ini bisa disimpulin sih rumahnya efisien banget karena Efisien program banget. ruangnya banyak, tapi Fungsinya masih nyaman ya ukurannya. Masih nyaman. Terus ventilasi alami, pencahayaan alami itu masih aman banget juga ya. Iya, betul. Keren Jadi banget jangan takut punya rumah lebar 6 bisa semaksimal ini sih sebenarnya untuk fungsi-fungsi ruangnya. Betul. Nah ini juga waktu mendesain ternyata tangganya kan kurang ya kan. Jadi harus sampai ke arah ruang duduk. Tapi gimana caranya ya biar tidak terkesan itu tapi malah memberi nilai tambah. Betul. Akhirnya kita jadikan ini seperti bagian dari furniture. Nah ini kita lapis HPL jadi orang bisa duduk di sini kan karena kalau misalnya duduk-duduk misalnya mereka bisa duduk sini juga sih sebenarnya. Jadi a part of interiornya ya. Iya betul. Oke, kita langsung ke atas kali ya. Boleh. Nah ini kita lihat betapa
pencahayaan itu penting banget di sini. Area tangga jadi kalau nggak nyala lampu nggak apa-apa ya? Sama sekali nggak. Nah ini kita lihat bahwa tangga ini walaupun dia mengipas tapi terasa tetap nyaman, ya nggak sih? Iya. Nggak terengah-engah gitu kitanya kan? Bener-bener, masih oke banget. Nah di lantai 2 ini kita ada satu ruang duduk lagi. Jadi kalau di bawah itu semi private, orang luar bisa masuk, bisa berkongko-kongko di bawah. Kalau di atas tuh lebih private. Jadi di sini ini bisa jadi ruang duduk bersama atau ruang belajar atau ruang kerja. Atau ruang main Atau buat ruang main anak-anak anak-anak juga bisa ya. Bahkan di sini bisa ada mini pantry ya kalau mau ya. Bisa taruh karena kulkas cukup besar. juga. Iya. Karena nggak nanggung. Biasanya kan kalau sisa ruang di atas tuh nanggung kan ruangannya. Kalau ini benar-benar bisa difungsikan untuk berbagai Macam fungsi aktivitas ruang. ya. Betul. Nah kita ke ruang tidur utama dulu kali ya kan? Boleh. Nah kalau ini ruang tidur utamanya sekitar 4 kali 3,5. Ini masih gede banget sih untuk master bedroom ya. Iya betul. Dan pencahayaannya juga maksimal. Dan di sini ini ada toilet. Oh masih dapat kamar mandi dalam juga? Ada toiletnya, tapi memang toiletnya bagian dari furniture bagian luarnya ya, pintunya kita sangat seamless ya. Nah ini buat toiletnya lengkap lah ya, toiletnya. Terus nggak sumpek, Nggak sumpek. Nyaman banget ini. Nah ini untuk masih punya area balkon nih Mbak Jesslyn. Nah Banyak banget ya. Ininya apa? Fasilitas-fasilitasnya di dalam rumah ya. Jadi kalau orang yang punya rumah dia bisa jadiin ini buat tempat senam dia, atau buat duduk-duduk santai-santai, atau buat kayak taman kecil di atas juga banyak banget fungsinya gitu. Nah ini lumayan besar ya Mbak. 4 kali 3 tadi? 4 kali 3, 4 lebih deh, 4 lebih kali 3. Oke. 3,5. Ini bahkan kalian bisa lihat wardrobe-nya tuh masih walaupun ada wardrobe sama meja rias itu masih nyaman banget ya. Bisa disiasati ya. Iya. Seakan-akan bagian dari wardrobe. Nah ini kita lihat ini untuk ada 2 kamar lagi. Kalau anaknya 2 ya mungkin satu-satu ya anaknya kamarnya. Tapi kalau anaknya 1 bisa dijadikan ruang hobi. Oke. Nah, kita bisa pakai buat ruang hobi. Tapi ini kalau untuk dijadiin kamar anak juga bisa ya? Bisa banget, bisa banget. Kalau ini ukurannya berapa Bu? 3 kali 3. Masih oke ya? Masih oke. Standar sih sebenarnya 3 kali 3 semuanya. Nah ini mungkin bisa buat kamar-kamarnya, kamar anak. Ini ukurannya sama juga? Sama juga. Nah ini kalian bisa lihat contoh interiornya ya. Masih dapat lemari, meja belajar, kasur, terus masih dapat pencahayaan juga. Jadi benar-benar tertata dengan baik ya. Iya betul. Oke. Nah, kita lihat kalau Skandi tuh kayak gini kan ya. Jadi berasa homey. Warna kayu tapi warnanya bisa pastel kayak gitu. Iya, masih bahkan untuk kamar anak aja looks-nya masih lucu ya. Iya betul. Kalau ini kamar anak ini dapat kamar mandi nggak? Kamar mandi luar? Kamar mandinya barengan. Nah ini 1 kamar mandi untuk 2 kamar itu. Ini kamar mandi luarnya gede banget ya ukurannya. Kayaknya semaster deh kayaknya ya. Emang iya. Jadi mungkin itu juga kelebihannya rumah ini, kamar mandinya semuanya besar-besar ya. Mulai dari kamar mandi di bawah, kamar mandi ini juga besar. Kamar mandi utama tadi juga ruang tidur utamanya juga nggak kecil. Berarti kalau misalnya aku simpulin semua, total tuh ada 4 kamar tidur. 4 kamar tidur. 3 kamar mandi. 3 kamar mandi. 1 kamar ART, 1 kamar mandi ART, lengkap. taman belakang. Taman belakang yang cukup dalam ya tamannya. Living, dining, kitchen juga masih ada. Masih ada. Banyak banget ya. Padahal ini cuma 6 kali. Wah, keren banget sih. Betul. Dan yang penting itu rumah itu pencahayaannya. Pencahayaannya harus bagus, sirkulasi udaranya juga harus bagus biar walaupun kecil nggak sumpek itu. Benar-benar. Gitu. Dan mensiasati ruang sebenarnya supaya terkesan luas, kayak tadi kan ruang duduk kita siasati nggak gabung sama ruang lain, kayak gitu-gitu supaya lebar 6-nya tidak terasa lebar 6. Benar sih. Ya, nah aku jadi penasaran deh kalau di Synthesis Haze ini fasilitas sekitar rumahnya tuh apa sih Bu? Nah kalau itu mungkin kita nanya sama Bu Nadia kali ya. Oke, boleh. Berarti abis ini aku ngobrol-ngobrol sama Bu Nadia ya? Siap, ngobrol sama Thank you Bu Bu Titi atas waktunya. Makasih. Teman-teman, kita udah bersama Ibu Nadia nih selaku sales manager dari Synthesis Haze. Nah, Ibu tadi aku udah keliling nih rumah yang tipe Freya ini ya. Keren banget ya karena bisa memadai banyak banget aktivitas dan banyak kamar tidur gitu. Nah, aku penasaran kalau dari Synthesis Haze itu ada tipe lain nggak sih?
Jadi dari tahap 1 sampai ke tahap 2 yang saat ini kita mau opening ya kan, mau launching, itu ada 8 tipe. Tahap 1 ada 4 tipe, tahap 2 itu ada 4 tipe. Yang sehingga di dalam klaster ini kita berbeda-beda fasadnya. Oh, jadi nggak kayak klaster biasanya ya? Oh enggak, kita enggak. Jadi kita memang berbeda banget. Itulah yang bikin kita estetik, beda kan. Itu sesuai dengan kebutuhan. Kan tiap rumah fasadnya berbeda-beda, tergantung permintaan dari pihak customer-nya juga. Berarti nggak monoton ya? Iya. Kita pun gitu. tetangga-tetangga pun kayak lihatnya nggak ngebosenin Iya, gitu nggak ya? ngebosenin. Jadi kan otomatis gampang diinget ya. Iya, gampang oh diinget. rumahnya yang modelnya kayak gini nih Iya, gitu tergantung kebutuhan dari pihak para customer-nya. Ini keren banget sih, karena kan biasa kalau sekelas klaster itu justru biasa dari regulasinya kan nggak boleh ganti kayak gini-gini. Iya. Tapi ternyata dari Synthesis Haze tuh menyediakan justru Iya, ya. justru kita menyediakan supaya kita nggak jenuh, ya kan? Yang saya tadi bilang fasad itu berbeda. Kenapa? Ya itu dia bikin kita lebih estetik lagi. Dari segi fasilitas nih, dari area Synthesis Haze ini menyediakan apa aja untuk penghuni? Jadi pas pintu masuk itu kita nanti ada clubhouse, ya clubhouse itu dengan luasnya 900 meter, dia ada 3 lantai. Gede juga ya? Iya, besar banget. Dia dengan fasilitas itu kita ada kolam renang, semi olimpik lah ya. Kita ada gymnya, ada function hall-nya, dan juga kita ada playground ya. Di situ ada area hijaunya juga. Kita ada musolanya juga, dan juga kita ada sauna ya. Jadi lengkap banget Lengkap ya? banget. Terus sampai nanti kita di belakang pun kita kan memang perumahan kita itu sampingnya percis hutan kota. Oh, Gitu. persis bener sebelahnya. Banget. Kita perumahan kita itu yang beda. Yang beda itu samping hutan kota. Kita lokasi Jakarta. Tapi udah kayak tinggal di mana gitu. Bener. Dengan luasan ada hutan kota kurang lebih 2 hektar. Di sampingnya itu, persis di sampingnya hutan kota itu kita ada Aurora Park. Fasilitas kita lagi. Ada futsal, ada basket, ada tempat bermain untuk sepeda anak-anak ya. Gitu. Jadi memang kita udah lengkap. Itu luas 1.200 meteran. Oh. Iya, itu. Nah, di belakangnya lagi nanti kita ada lagi untuk kolam resapan. Oh iya. Ya, 400 meter, ada kolam resapannya juga di belakang, dan nanti juga kita di jalan tengah kita itu nanti ada lagi green space. Jadi untuk pejalan kaki, kita akan bedakan untuk yang jalan kaki dan sama pakai mobil. Oh, Gitu, lebih safety lah anak-anak untuk lewat, bisa pakai jogging track juga. Berarti ini ya kan? lingkungannya sehat banget ya? Banget, ya. Karena memang kita untuk kawasan juga kita memang dibuat itu memang benar-benar penghijauan ya. Gimana caranya customer untuk tinggal di Synthesis ini nyaman. Betul. Benar-benar senyaman-nyamannya. Untuk lokasi pun kita memang mungkin tadi udah dijelasin di awal ya. Akses kemana aja gampang, ya kan. Kita juga dihimpit sama tol ya kan. Tol keluar sampai dengan tol untuk mungkin kakaknya mau kemana, ke bandara, ya kan. Dekat. Ya, kita Jakarta Timur loh. Iya, Karena kita betul, akses ke betul. Halim dekat. Gitu. Dan ini tuh dekat sama selatan juga ya, Jakarta Selatan? Oh, kita mepet sama selatan, Kak. Oh. Kita mepet sama. Jadi kalau misalkan kita lurus itu kita kan ada tol ya. Kita bisa arah ke TW Simatupang. Mallnya dekat Aeon juga kita deket. Dan mungkin juga kita untuk rumah sakit ya. Harapan Bunda. Ada rumah sakit Bina Waluyo. Ada rumah sakit Pasar Bo. Ada juga rumah sakit Siloam yang arah TB Simatupang. Untuk sekolahan kita ada Noah di belakang, ada Sudirman lebih dekat lagi mungkin ya. Udah gitu ada juga sekolahan global di depan itu ada Lazar gitu. Nah, akses kita itu kita memang dekat banget dengan LRT Ciracas, ya kan? Transportasi umum ya. Kita kan penting juga tuh transportasi umum kan. Karena orang kalau kerja kantoran malas bawa mobil sendiri Betul, kan? kadang-kadang kita kan malas untuk bawa kendaraan sendiri, ya kan? Kadang-kadang ada ganjil genap, gimana nih transportasi yang lebih gampang ya kan? Iya. Kita kebetulan aksesnya dekat dengan LRT Ciracas, dan kebetulan juga kita dekat terminal Kampung Rambutan. Gitu, kita nggak jauh dari Kampung Rambutan, dan untuk itu kita busway juga ada. Oh. Iya, busway juga kita ada, gitu. Wow. Pasar Rebo, ya kan? Udah gitu kita juga ada Jakdingko. Iya, Di depan iya. percis komplek perumahan kita. Berarti benar-benar Gitu. kayak kalian tuh punya banyak banget option mau naik apa ya? Yes. Karena Nah, sestrategis itu Ya, ya. memang itu kita harus pikirkan gitu. Dalam suatu konsep kita mau buat perumahan itu harus dipikirkan banget. Gitu. Nah, itulah dari Synthesis Haze ini yang memang kayaknya sih sudah mewakili semua kebutuhan dari Betul. para customer. Oke, ini keren banget. Jadi secara lokasi, fasilitas dan kesehatan lingkungan nggak perlu ditanyakan lagi ya, Selain- karena udah oke banget ya. Oke, ya. Tapi nih masalahnya kebanyakan orang kayak aku nih mau beli, bisa nggak sih beli rumah ini tanpa DP? Saya ada solusi. Apa Oke? tuh, Kak? Wujudkan mimpimu Bersama? bersama Synthesis. Wah, gimana nih cara wujudinnya, Bu? Nah, kebetulan kita kan saat ini bulan Juli ini kita kan ada opening untuk tahap kedua baru launching. Nah, 27 kita ada promo.
Promonya Nah, apa, Bu? promonya dimanapun kita beli rumah pasti kita pakai DP. Pasti sih. Ya, oke. Karena kebetulan kita kelasnya lumayan middle up juga ya kan. Kita saat ini promo tidak usah pakai DP. Boleh. Oh. Oke, jadi kakaknya tinggal booking fee, DP-nya nanti nggak usah pakai DP. Subsidi DP dari kita. Oh, disubsidi DP-nya. Yes, gitu. Dari pihak developer. Keduanya lagi, nanti kakak untuk angsuran. Angsuran itu kan lumayan agak berat kadang-kadang kan. Nah, itu disubsidi lagi. Disubsidi selama 1 tahun. Wow, ya kan? keren. Oke ya? Oke banget. Nah, itu dia. Jadi memang tidak terlalu banyak pengeluaran untuk pada saat kita mau memiliki rumah itu. Gitu. Dan juga kita ada lagi untuk interiornya Viveri. Wah, ini tuh ini kayak semua sintesis haze ini menjawab masalah kita sekarang ya, yang mau punya rumah di Jakarta, pengen punya rumah nyaman di daerah kota, tapi pengen fasilitasnya lengkap, lokasinya strategis, tapi misalnya nggak punya DP nih, terus angsurannya susah, disubsidi sama sintesis haze. Disupport sama sintesis. Ya, gitu kan, ya, semuanya ada solusi. Nah, nanti kita akan launching nih tahap 2-nya tanggal 27 Juli. Oh, bulan ini ya? Iya, jadi nah nanti pada tanggal 27 ya kan pada saat ada acara untuk launching tahap kedua itu ada lagi. Nanti tanggal 27 itu kita memang ada iPad ya kan. Kapal pesiar, tapi bukan kapal pesiarnya ya, jalan-jalan dong. Kalau dapat kapal pesiar aku langsung ikut deh, nggak pakai DP kan? Gitu. Untuk holiday untuk iya, dua orang iya, ya iya, kan. iya. Nah, tapi kita naik kapal pesiar pastinya. Oh ya, oke. Nah, ada lagi kita Vespa. Oh, dapat motor. Ya. Nah, mungkin teman-teman masih penasaran sama info-info promo lainnya, karena kan tadi banyak banget ya, takutnya nggak inget. Bisa dicek di mana nih detailnya, Bu? Sintesis Haze Official. Di Instagram ya. Iya. Langsung dicek aja. Kalau ada pertanyaan tambahan bisa ada kontak personnya juga ya. Ada. Di sana. Teman-teman juga jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Arsitak supaya nggak ketinggalan info-info tentang rumah-rumah keren kayak gini nih ya. See you in the next episode. Dadah. Dadah.